Terdapat beberapa versi tentang sejarah asal-usul nama Jampang ini. Versi pertama mengatakan, nama Jampang berasal dari bahasa Makassar, yaitu Rijampangi yang artinya ditinggalkan oleh pemimpinnya. Konon kisah ini terjadi saat Syekh Yusuf Al-Makassari berjuang di wilayah Jampang hingga kemudian ditangkap oleh Belanda. Namun, ada versi lain yang mengatakan, nama Jampang justru berasal dari rumput Jampang, di mana pada zaman dulu, daerah ini dikenal karena hamparan rumput luas dan hutan belantara alang-alang, sehingga daerah ini dinamai Jampang. Bahkan karena hal itu, orang Belanda sering membandingkannya dengan daratan rumput di Campo atau Ilano, Brazil. Selain itu, berdasarkan versi sejarah Cianjur, kata Jampang diambil dari nama raja yang bernama Prabu Jampang Manggung. Ia merupakan raja sekaligus pengembara yang membawa ajaran Islam ke Jampang yang meliputi Tatar Pasundan. Prabu Jampang Manggung memiliki nama dan julukan yang berbeda-beda di setiap tempat yang ia kunjungi, seperti Syekh Dalam Haji Sepuh atau Syekh Haji Mulia, Syekh Haji Soleh, Syekh Aulia Mantili, Raden Boros Ngora, dan Prabu Boros Kaso. Prabu Jampang Manggung adalah putra kedua dari Adipati Singacala Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa. Ia lalu membawa ajaran Islam ke seluruh Tatar Pasundan yang sebelumnya ia pelajari dari Tanah Suci Mekah. Sejarah mengenai Prabu Jampang Manggung ini berada di petilasan Prabu Jampang Manggung yang berada di sebuah bukit di atas Talaga Warna, Desa Nyalindung, Kecamatan Nyalindung. Dari berbagai catatan tersebut, bisa diketahui bahwa wilayah Jampang sejak dulu memang sudah ada. Bahkan dalam peta-peta awal VOC tentang wilayah Sukabumi, wilayah Jampang masih membentang dari mulai Pelabuhan Ratu sampai selatan Bandung. Adanya wilayah Jampang yang menjadi entitas sendiri ini sudah diakui sejak masa Mataram karena sudah ada kepalanya yang disebut Umbul atau Kepala Wilayah. Sesudah perjanjian penyerahan wilayah Priangan dan Basisir Kidul ke VOC pada tahun 1677, para Umbul termasuk dari Jampang dipanggil ke Batavia dan diberikan penjelasan tentang kekuasaan VOC berdasarkan perjanjian tersebut. Seiring berjalannya waktu, wilayah Jampang yang awalnya membentang dari pelabuhan hingga selatan Bandung, kemudian semakin menciut. Menciutnya wilayah Jampang dimulai dari penyerahan wilayah Pelabuhan Ratu dan Jampang pada masa Bupati Cianjur Wiratano Datar III yang konon sebagai hadiah atas panen kopi yang banyak. Namun di sisi lain, sebenarnya VOC melakukan itu untuk meredam pemberontakan melalui sang bupati. Jabatan Umbul Jampang kemudian dihapuskan dan dibentuk distrik yang berada langsung di bawah kekuasaan Cianjur.